Chaggy, the Starbucks of tea. Nah, biasanya pertanyaan pertamanya, kok bisa sih jualan teh nilainya 100 triliun? Tapi kalau dibandingin sama Starbucks, emang jauh banget. Starbucks tuh nilainya ribuan triliun. Tapi karena isu-isu tertentu, ya saham mereka sekarang turun ke 1000 triliun. Tetap 1000 triliun. Dan dibanding segmen teh-teh yang trending lainnya, Chaggy tuh positioning di market yang premium. Lebih clean, lebih berkelas. Orang setiap buka toko, ekspektasinya bukan cuma beli produknya, tapi ngerasa mereka bagian dari brandnya. Ini yang banyak analis bilang, itu yang bikin Starbucks sukses. Karena kalau ditanya kopinya, mungkin ada beberapa orang nggak bisa ngebedain antara kopi 50.000 sama kopi 5.000 karena dia tahu main di market premium. Produk andalan itu susu dengan daun teh segar, milk tea series. Dan kalau kalian main di market premium, kayak gini tuh matters. Jadi bukan teh bubuk instan, literally mereka nyeduh daun teh aslinya dicampur sama susu, dan itu bukan gimmick. Ternyata itu jadi pondasi dari brandingnya mereka, premium, otentik, sama berkualitas tinggi. Dan ternyata works. Kalau sampai rata-rata per toko di data 2024 itu bisa lebih dari 10 miliar rupiah. Artinya strategi mereka work. Orang datang bukan buat beli teh, tapi untuk mencari experience. Nah, salah satu di ini ada perusahaan Cina dari dulu ya, karena mereka strong banget di manufacturing. Kalian nggak bakal lepas dari namanya supply chain. Semua bisnis F&B tahu yang paling susah kalau kalian ekspansi banyak ya, itu bikin produk sama experience-nya konsisten. Jadi kalau gue lihat dari dokumen-dokumen luar ya, SKU atau pilihan produk mereka itu ramping banget dan jarang banget keluarin produk baru. Fokusnya di produk signature-nya. Ada bahasa yang namanya inventory turnover. Seberapa cepat barang keluar masuk dari toko, dan mereka cuma 5,3 hari. Notabene tercepat dari semua rantai teh lebih dari 1000 toko. Dulu mereka sempat ikut-ikutan tren. Menurut gua hampir kehilangan jalur, yaitu jualan roti Eropa sama fruit tea. Tapi mereka sadar, kalau di strategi bisnis yang kayak Starbucks atau main di experience, supply chain itu nggak boleh ribet. Semua harus streamline. Jadi akhirnya mereka kill produknya. Saking efisiennya, klaimnya, satu minuman Chaggy itu bisa selesai disiapin dalam 8 detik. Ini kalau di luar ya. Dan kalau dihitung sama packaging otomatisnya, customer tuh dari order sampai dapat minumannya itu kurang dari 40 detik. Itu tesis utamanya. Tapi karena gue pribadi baru cobain produknya itu karena dipesanin sama temen gue belum ngerasain in-store experience-nya. Mungkin kalian yang pernah cobain Chaggy, kalian share di bawah. Sekilas bener nggak? Sesuai sama strategi yang gue share di cabang-cabang di luar sama kayak yang di Indonesia. Cuma masalah waktu karena China being China, bahkan perusahaan mereka udah implement AI dari sekarang di salah satu cabang namanya Chaggy Express. Mereka pakai mesin semi otomatis buat bantuin staff nyiapin minuman lebih cepat, akurat, sama konsisten. Pas mereka buka cabang, pas kompetitor lain fokus di warna-warni, dekor lucu, Chaggy itu malah main desain minimalis dan elegan. Perkuat positioningnya Starbucks for tea. Kenapa bisa jual mahal? Karena pas lu beli, lu bukan cuma dapet teh, tapi lu bisa nongkrong, kerja, atau meeting santai. Gue pernah bahas ini di video Starbucks sebelumnya. Bisa dibilang market utama mereka white collar dan mahasiswa urban. Dan kalau di seluruh dunia, pendapatan mereka sampai 12 miliar dolar. Gila sih, untuk perusahaan yang baru 8 tahun berdiri. Tapi